Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Mardianti dengan NIM 06031 282429055, kelas Indralaya angkatan 2024. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, MPD, beserta Ibu Dewi Pratita, SPD MPD. Oke, jadi topik yang akan saya bahas pada kali ini mengenai peran pendidikan dalam pembangunan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Lalu, apa hubungannya pendidikan dan pembangunan di Indonesia ini? Pendidikan dan pembangunan di Indonesia ini memiliki hubungan yang sangat erat. Karena apa? Karena pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu negara atau daerah. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Dengan demikian, proses pendidikan yang baik akan berhasil membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap sektor-sektor pembangunan, seperti sektor ekonomi yang dimana selama ini dinilai paling penting. Lalu, apa peran pendidikan dalam pembangunan di Indonesia ini? Yang pertama itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang dimana pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Dan sumber daya manusia ini merupakan aset utama dalam membangun suatu negara. Yang kedua itu mengembangkan teknologi. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan orang-orang terdidik yang memiliki kecerdasan intelektual yang baik dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan penelitian serta mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan teknologi baru. Dengan begitu, Indonesia bukan hanya menjadi konsumen tetapi produsen yang menghasilkan inovasi baru dan bisa berkompetisi dengan negara luar dalam hal kecanggihan teknologi. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pendidikan berperan strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, misalnya dengan membuka kesempatan kerja yang lebih luas, meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik, dan memberikan akses pada informasi dan peluang ekonomi, serta memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup. Yang keempat itu adalah berpikir kritis. Berpikir kritis menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki setiap orang saat ini. Karena dengan berpikir kritis, orang tidak mudah terkena provokasi dari berita hoax atau berita bohong. Konsumen yang berasal dari generasi berpendidikan tidak akan mengkonsumsi barang dan jasa berlebihan karena mereka lebih kritis dalam menggunakan barang dan jasa. Nah, hal ini membantu negara agar tidak semakin banyak generasi yang bersifat hedonisme atau konsumtif. Yang kelima itu pelaku generasi dan penciptaan budaya. Orang-orang yang berpendidikan bisa menjadi generasi muda yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berdaya saing global dengan tetap mendasarkan pada budaya lama yang dimilikinya. Dan kata lain, mereka bisa menempatkan diri bagaimana mereka bisa bersaing dengan dunia luar tanpa harus menghilangkan budaya yang sudah melekat dalam dirinya. Di dunia pendidikan, ini termasuk salah satu karakteristik pelajar Pancasila, yaitu menciptakan siswa berkebinekaan global. Lalu yang keenam, membangun karakter. Pendidikan membantu dalam pembentukan karakter siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, toleran, dan menghargai keberagaman. Lalu yang ketujuh, itu membantu pembangunan ekonomi dan pembangunan keberlanjutan. Pendidikan dapat menjadi faktor pendukung dalam pembangunan ekonomi, dan pendidikan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta
mempersiapkan generasi masa depan untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan kekurangan sumber daya. Lalu, apa sumbangan pendidikan untuk pembangunan di Indonesia? Yang pertama itu dari segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh, serta bermoral tinggi. Yang pertama itu dari lingkungan keluarga, yang dimana di dalam lingkungan keluarga anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. Lalu yang kedua itu dari lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah atau pendidikan formal, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan keluarganya berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu yang ketiga itu lingkungan masyarakat, yang dimana di dalam lingkungan masyarakat ini atau pendidikan non-formal, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal. Segi jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi memberikan bekal kepada para peserta didik secara berkesinambungan. Itu dari segi pembidangan kerja. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan dan diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu. Jadi, pendidikan memiliki peran yang begitu penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan pendidikan berkaitan erat dengan pembangunan nasional. Nah, peran pendidikan dalam pembangunan nasional ini sangatlah penting. Dan salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan nasional adalah dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dengan melalui pendidikan. Sistem pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya yang unggul dan membuat suatu negara menjadi maju. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka suatu negara tersebut semakin maju. Sebaliknya, semakin rendah kualitas sistem pendidikan suatu negara, maka negara tersebut akan terbelakang. Nah, pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, termasuk pembangunan nasional. Nah, tanpa pendidikan suatu negara akan kesulitan untuk maju, dan tanpa pendidikan yang baik di suatu negara, cukup mustahil untuk membuat kemajuan dalam negara tersebut. Oleh karena itu, mari kita sebagai generasi muda, kita dukung pembangunan di Indonesia ini melalui pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan dapat menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan bermartabat. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai peran pendidikan dalam pembangunan di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.